channel saya Belajar Bersama Ian. Kesempatan ini saya akan mereview sebuah alat senjata para elektro ya, yaitu multitester. Kebetulan di sini multitesternya digital, mereknya Aneng, tipenya M1 ya. Dan sedikit cara untuk menggunakannya, bagaimana dan seperti apa. Mari ikuti saya. Oke guys, ini dia alatnya, Aneng M1 ya. Ini kebetulan baru datang dan baru tadi saya buka. Dalamnya cuman ada multitesternya, lalu probe-nya ya, probe-nya sama ini manual book ya, buku panduannya. Jadi isinya cuma itu aja kalau beli paket seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu. Di sini ada untuk knob ya, kita gunakan kom sama ini untuk pengukuran biasa, dan untuk pengukuran ampere berarti knobnya pindah ke sini. Maksimal 10 ampere ya. Untuk voltasenya, untuk mengukur voltase DC dan AC nya sampai 600 volt, sampai 600 volt ya. Di sini ada menu hold, ini untuk backlight ya, atau ini untuk pengukuran AC. Nah, 200 sampai 600 volt AC. Ini untuk DC ya. Ini pengukuran resistansi. Ini untuk buzzer atau LED atau dioda. Ini untuk ampere sampai sini. Dan ini untuk transistor. Bisa di sini. Oke, kita lihat belakangnya seperti ini. Ini dudukannya ya. Nah, nanti seperti itu. Lalu di sini kita lihat baterainya. Kebetulan sudah saya pasang baterainya. Ini menggunakan baterai 9 volt yang kotak itu loh. Udah tahu ya teman-teman. Kita lihat dulu ya, biar tidak penasaran. Nih ya, yang soketnya seperti ini. Ini banyak di toko-toko. Kita kencangkan lagi dulu. Oke, kita standby kan seperti ini biar enak. Knobnya kita pasang dulu, merah ke merah, hitam ke hitam. Oke, udah kelihatan ya. Oke, fungsi yang ini kita lihat dulu untuk apa. Nah, ini kan, ini AC ya, untuk pengukuran voltase AC. Ini ada tandanya. Ini untuk menyalakan lampu ini kalau misalkan kita dalam posisi seperti ini nih. Tuh ya. Jadi ini untuk menyalakan ini, dan nanti akan mati sendiri. Kita coba dengan pengukuran ini nih, resistor ya. Cara pengukuran resistor ini sudah kita bisa lihat nilainya ya. Ini oren 3. Oren apa merah di tengahnya ya? Ini oren kalau nggak salah. Oren 3 berarti berapa? 33 ya, 33 kilo. Ini sudah kita ketahui nilainya, dan kita lihat di sini berapa hasilnya. Kita ke 33 kilo. Ini satuan 33 kilo, lebih dari ini berarti kita knobnya di sini. Di atasnya 33. Ini ya. Oke. Kita lihat hasilnya, kita geser dulu dikit. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya cara mengukurnya. Kita lihat hasilnya berapa. Nah ya, 33, 32,9, 33. Ya cukup lah. Coba kita
dia mungkin ini kurang nempel atau ini. Duh. Bentar. Susah teman-teman ya. Nah ini ya. Nah fungsi hold ini untuk mengunci. Nah ketika udah dikunci, inilah hasilnya. 32,9 atau 33 ini hampir akurat ya. Cukup. Oke, kita buka kuncinya. Lalu kita ganti resistor yang lain. Ini hijau, biru, oranye. Hijau 5, biru 6, ini oranye berarti puluhan, berarti 56 ya. Ini hasilnya 56, kita lihat apakah 56. Ini nih, kalau ininya kurang, ini seperti ini, jadi harus kalau ditempelin bagus kayaknya. Nah ini ya 56 nih, itu 56 ya, akurat, cukup akurat dan akurat kayaknya. Itu ini kebetulan resistornya bekas ya, jadi kalau yang ini bekas jadi nempelnya harus benar-benar nempel. Nah kayak yang tadi yang ini yang 33 ya, 33 kilo. Gue lihat ini kan bekas, jadi ininya hasil ukur di sini jadi nggak tetap, karena tadi saya susah harus gini nih, harus benar-benar nempel gini gitu ya. Jadi hasilnya nanti nggak pin-plan sampai benar-benar berhenti. Nah ini coba satu lagi, ini merah, tiganya berarti 2,2 ya, 2,2 kilo, 2K2 disebut. Nah biar ini gini aja ya, kita lilit di sini nih, lilit itu lagi, kita lilit set. Nah seperti ini ya, aduh copot. Nah karena ini hasilnya satuan 2,2, di sini jangan pakai 200 karena 2,2 di bawah 20, supaya ini nolnya nggak ada, kita ininya geser dulu ke 20. Nah ini ya 2,15, 2,20 berarti kurang 5 ya, cukup lah, sedikit akurat. Mungkin ini karena korosi atau apa ya, ini kan udah lama resistornya. Oke, untuk resistor cukup ya, udah 3 resistor. Kita coba ke transistor. Nah ini transistor berarti di sini ya, HFE, kita putar knopnya ke situ. Nah ke sini. Di sini sudah ada lubangnya ya, ada NPN, VNP. Ini emitter, kolektor, base tuh base ya, lupa lagi saya tuh. Sama emitter juga barangkali kalau kakinya di sini ya, jadi dikasih 4. Nah misalkan ini kan teman-teman udah pada tahu, bentar belum fokus, kameranya jelek ini. Oke, saya sebutin aja ya, ini adalah transistor BC547 ya, BC547, nggak bisa, BC547. Ini adalah transistor NPN ya. Misalkan teman-teman ini nggak tahu transistor NPN apa PNP,
Terus ke teman-teman nggak tahu ini kaki apa, nanti teman-teman tinggal masukin saja ke sini, dan yang menunjukkan hasil itulah dia kakinya, dan itulah dia jenisnya ya. Kita coba. Oh, kakinya masih bagus ya. Kita coba di PNP dulu ya, misalkan ini ECB misalkan kakinya ya, menunjukkan hasil tidak. Terus kita pindah ke sini misalkan CBE, tidak menunjukkan hasil. Misalkan penasaran dibalik, ininya jadi gini ya, misalkan menunjukkan hasil tidak juga. Terus sebelah sini geser, tidak juga. Lalu kita berarti ini bukan transistor PNP, sudah dipastikan ini NPN, cuman kaki emitor, kolektor sama basisnya yang mana? Nah, kita tinggal cari. Misalkan di sini dulu, menghadapnya ke sini. Sep. Bentar. Nah, ini hasilnya gini, belum pasti. Coba ke sini. Nah, ini menunjukkan hasil, berarti transistor ini adalah transistor, bentar, hasil mungkin ini udah longgar. Nah, oh iya udah ininya longgar. Nah, ini menunjukkan hasil ya, hasil yang paling besar. Berarti transistor ini adalah transistor NPN, dan kakinya adalah kolektor, basis, dan emitor. Berarti sebelah sininya C, dan tengah B, dan yang sebelah ini sebelah kanan ya, sebelah ini E. Nah, karena yang menunjukkan hasil adalah di sini dan pada posisi NPN. Tuh ya. Kalau dibalik misalkan, balik enggak ya. Nah, berarti yang menunjukkan hasil paling ini adalah ini. Nanti ini transistor NPN dengan pin CBE ya, kolektor, basis, emitor. Oke, kurang lebih paham ya cara menggunakan ini. Dan tadi apa, resistansi ini misalkan untuk mengukur voltase. Bentar, saya ambil dulu adaptor. Mana adaptornya ya tadi? Nah, ini ya, saya bawa adaptor 12 volt 1,2. Kita coba, saya colok dulu. Nah, ini dia ya, 12 volt, berarti dia ada di bawah 20 volt ya. Kita bisa putar knobnya ke sini. Kalau misalkan teman-teman keliru, lebih baik di nomor yang tinggi aja ya. Oke. Kita cek. Seperti biasa, ground di sini dan yang positifnya di tengah. Masuk. Nah, ya, 12 volt, 12,25 ya, selisih lah. Oke, itu untuk cara mengukur voltase DC ya. Lalu ke ini dulu LED ya, LED. Nah, teman-teman kalau lihat LED, kalau masih bingung mana positif dan negatifnya, biasanya kalau yang baru kakinya lebih panjang, nah itu positif ya. Kalau misalkan udah dipotong gini kakinya sama, teman-teman masih bingung, tinggal cari yang ini kan posisinya kayak yang gimana ya, kayak yang gini lah. Yang gimana sih ya? Bingung aku jelasinnya, kayak yang panah gitulah, panah ya. Nah, itu positifnya. Terus yang gininya itu negatifnya, kan panah gini ya. Itu. Nah, teman-teman masukin aja ke pin ini EC nih. Kalau misalkan ininya dipindahin dulu ya, knob ininya ke HFE. Karena kita menggunakan fitur ini, maka knobnya harus di
HFE dulu. Nah, berarti ini kebalik ya. Berarti tinggal gini aja. Oh, nyala. Oke, sip. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai ini, berarti pakai Pro, berarti ininya harus digeser ke menu ini ya. Nah, ke sini baru. Kalau menggunakan Pro berarti teman-teman harus kebalikannya. Kalau misalkan ini positif, berarti harus ditempel ke probe yang negatif untuk menyalakannya. Nah ya, nyala ya, kelihatan nggak? Nih, nyala kan? Ya, berarti yang ditempelin probe merah ini negatif. Berarti ini min, ini plus. Nah, kalau untuk menyalakan lampu LED dengan probe seperti itu ya. Jadi kebalikannya, kalau misalkan ini pin negatif, berarti harus ditempelin probe negatif ya. Oke, gitu. Lalu kita ke pengukuran AC ya. AC kan rata-rata Indonesia 220 volt. Kita jangan pakai yang 200, tapi harus di atasnya. Ini. Oke, ayo ikuti saya. Ini dia ya. Kita colok, cabut dulu. Nah, susah ya. Pegangnya saya susah ya. Pegangnya susah ini. Gimana ini ya? Gimana ya? Coba saya tempelin dulu ke sini. Nah, untung. Oke, udah lihat ya probe-nya di posisi ini. Lalu kita colok. Jangan ragu-ragu teman-teman. Colok aja. Nah ya. Menunjukkan 223, berarti listrik di sini stabil. Gitu teman-teman. Oke ya, sedikit ada gambaran mungkin ya untuk cara menggunakannya, cara singkat menggunakannya. Untuk pengukuran ampere ini kebetulan saya tidak punya ininya ya, beban kerjanya. Teman-teman silahkan cari aja di channel-channel yang lain, masih banyak. Gitu aja teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like-nya juga. Kalau ada yang kurang berkenan atau ada saran kritik, silahkan di komen saja, jangan sungkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.